Komponen plasma kutub pada embrio Drosophila selain GCL adalah protein Oscar. Protein Oscar ini berfungsi untuk melokalisir protein-protein dan RNA yang dibutuhkan untuk pembentukan sel germinal. Bukti bahwa Oscar ini berperan di dalam pembentukan sel germinal terlihat ketika messenger RNA Oscar diinjeksikan pada bagian embrio yang lain. Kalau messenger RNA Oscar diinjeksikan pada embrio bagian anterior misalnya, maka sel-sel embrio yang ada pada bagian anterior akan berkembang menjadi sel-sel germinal. Kalau oosit diberi tambahan Oscar, maka oosit tersebut akan membentuk lebih banyak sel germinal. Nah, itu menunjukkan bahwa Oscar berperan di dalam pembentukan sel-sel germinal. Komponen plasma kutub embrio Drosophila yang lain adalah protein nanus. Di samping berperan di dalam pembentukan segmen posterior embrio Drosophila, protein nanus juga sangat penting di dalam proses pembentukan sel germinal. Hasil penelitian Kobayashi dan Deshpande menunjukkan bahwa protein nanus ini berperan penting di dalam mencegah terjadinya mitosis dan transkripsi selama perkembangan sel germinal. Sel-sel kutub yang protein nanusnya diganggu dengan cara tertentu itu tidak bisa bermigrasi ke gonad, sehingga sel-sel kutub yang nanosnya terganggu itu tidak bisa berkembang menjadi gamet. Itu menunjukkan bahwa protein nanos memiliki peran yang sangat penting di dalam proses perkembangan sel-sel germinal ini. Jadi kemampuan migrasi sel-sel germinal dibutuhkan agar bakal sel germinal itu bisa mencapai gonad. Bakal sel germinal yang tidak bisa mencapai gonad akan berhenti proses diferensiasinya. Slide ini menunjukkan proses migrasi sel-sel kutub pada Drosophila. Sel-sel kutub pada Drosophila akan berkembang menjadi bakal sel germinal. Untuk menyempurnakan proses diferensiasinya, maka sel-sel kutub ini harus bergerak menuju ke bakal gonad yang ada di bagian anteriornya. Jadi sel-sel kutub bakal sel germinal pada Drosophila itu mulai terdeteksi pada embrio Drosophila 2 jam setelah fertilisasi. Jadi supaya dia bisa berkembang, dia harus bergerak ke arah anterior, masuk ke dalam usus tengah bagian posterior. Kalau embrio Drosophila dilihat dari sisi dorsal, maka endoderm yang berwarna kuning ini yang menjadi tempat terdapatnya sel-sel kutub ini ada di bagian ventralnya mesoderm yang diberi warna merah ini. Nah, supaya karena gonad berkembang dari mesoderm yang ada di segmen 10 sampai 13 ini, maka sel-sel kutub yang ada di bagian ventralnya harus bergerak ke arah dorsal menuju ke mesoderm yang ada di atasnya. Nah, setelah sampai di mesoderm, maka sel-sel kutub itu harus bergerak ke arah lateral, ke kiri atau ke kanan, tempat bakal gonad itu sedang berkembang, supaya dia bisa menyempurnakan diferensiasinya. Nah, proses pergerakan
sel-sel kutub dari bagian embrio paling posterior menuju ke bakal gonad yang ada di bagian anteriornya itu membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Nah, komponen plasma kutub pada embrio Drosophila yang lain adalah polar granule component. Polar granule component ini adalah RNA. Fungsi pastinya belum diketahui, tapi dari hasil penelitian ditemukan bahwa sel-sel kutub yang messenger RNA polar granule komponennya diganggu dengan jalan menambahkan antisen terhadap messenger RNA polar granule komponen ini gagal bermigrasi ke dalam gonad, sehingga sel-sel kutub tersebut gagal berkembang menjadi sel gamet. Komponen plasma kutub lain yang ditemukan pada embrio Drosophila adalah protein pengikat RNA yang disebut dengan fasa. Komponen lain adalah mitochondrial ribosomal RNA, mtRNA. mtRNA ini diduga berperan di dalam pembentukan sel-sel kutub pada embrio Drosophila. Kalau embrio Drosophila diradiasi dengan sinar ultraviolet, jadi kalau telur Drosophila diradiasi dengan sinar ultraviolet, maka embrionya gagal membentuk sel-sel kutub. Tapi kalau telur yang dirusak mtRNA-nya ditambahkan mtRNA yang normal, maka embrio yang berkembang dari telur tadi kemampuan membentuk sel kutub akan pulih kembali. Itu artinya mtRNA berperan di dalam proses pembentukan sel-sel kutub bakal sel germinal pada embrio Drosophila. Nah, lokalisasi plasma germinal juga ditemukan pada embrio amfibia. Salah satu unsur penyusun plasma germinal yang diamati kehadirannya pada embrio amfibia ini adalah messenger RNA XCAT2. XCAT2 ini berperan mengatur mitosis pada bakal primordium germ cell. Jadi pada embrio Xenopus, XCAT2 itu berperan mengatur mitosis pada bakal primordium germ cell-nya. Nah, ketika katak masih berada pada tahap embrio sangat awal, tahap 1 sel, messenger RNA-nya itu mulai terdeteksi. Jadi messenger RNA XCAT2 sudah mulai terdeteksi pada embrio katak tahap 1 sel. Dia terkonsentrasi pada bagian kutub vegetal embrio. Nah, pada telur katak yang belum terfertilisasi, yang belum terbuahi, plasma germinal itu tadinya terikat dengan masayol. Nah, kalau telur katak itu mengalami fertilisasi, maka bagian korteks telur yang baru dibuahi itu akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam sejauh 30 derajat. Jadi posisi korteks yang tadinya ada di sini akan bergeser 30 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini yang disebut dengan rotasi korteks. Nah, rotasi korteks ini yang menyebabkan ikatan antara masayol dengan
unsur-unsur yang menyusun plasma germinal akan lepas. Nah, plasma germinal yang lepas dari mesiol akan bergerak menuju ke bagian kutub embrio, kutub vegetal embrio. Sehingga kalau embrio tersebut diamati, maka pada bagian kutub vegetalnya terlihat bahwa messenger RNA X-CAT2 itu akan berkumpul di bagian kutub vegetal ini. Itu karena disebabkan karena plasma germinal yang lepas dari mesiol tadi bergerak ke bagian kutub embrio dengan menggunakan protein motor kinesin light yang meniti di sepanjang mikrotubul menuju ke bagian kutub vegetal embrio. Makanya kalau telur katak embrio katak tahap awal ditempatkan pada cawan Petri, kemudian difoto dari bawah, maka bagian kutub vegetalnya ini akan terlihat berwarna lebih gelap dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa messenger RNA X-CAT2 ini terkonsentrasi pada kutub vegetal embrio ini. Nah, nanti kemudian kalau embrio ini membelah, nanti kemudian unsur-unsur yang menyusun plasma germinal ini, termasuk X-CAT2 itu, akan sebagian akan bergerak mengikuti alur pembelahan yang terbentuk di antara dua blastomer ini. Jadi di antara blastomer yang terbentuk, alur pembelahannya itu akan diisi oleh plasma germinal yang tadinya terkonsentrasi pada kutub vegetal embrio ini. Nah, itu yang menyebabkan kemudian unsur-unsur yang menyusun plasma germinal akan masuk ke dalam embrio. Jadi gerakan unsur-unsur penyusun plasma germinal itu dibantu oleh terjadinya kontraksi permukaan sel yang ada pada bagian vegetal. Jadi terjadi kontraksi secara periodik pada permukaan sel-sel vegetal, sehingga kemudian sebagian unsur-unsur penyusun plasma germinal yang terkonsentrasi pada bagian vegetal ini bergerak mengikuti alur pembelahan yang terbentuk di antara blastomer tadi. Nah, gambar ini menunjukkan posisi plasma germinal pada embrio Xenopus. Jadi pada embrio Xenopus tahap 1 sel, posisi plasma germinalnya masih ditemukan pada kutub vegetal embrio. Ketika embrio membelah, nanti sebagian dari plasma germinal itu akan bergerak mengikuti alur yang terbentuk di antara dua blastomer tadi. Pada tahap blastosel, pada tahap blastula, plasma germinal ini kemudian ditemukan pada dasar blastosel ini. Ini adalah sel yang sedang berada pada fase anafase mitosis. Kalau kita perhatikan dengan seksama, plasma germinal hanya menuju ke salah satu kutub sel, tidak terbagi merata pada kedua kutub sel. Sehingga kalau sel ini membelah pada bagian ini, maka hanya salah satu sel anakan yang mengandung plasma germinal. Sel anakan lainnya tidak memiliki plasma germinal sama sekali. Nah, sel anakan yang memiliki plasma germinal akan membentuk sel germinal. Sementara sel anakan yang tidak mengandung plasma germinal akan berkembang menjadi sel-sel somatik. Gambar terakhir ini menunjukkan bakal sel germinal yang sedang
memanjat melalui mesenterium dorsal menuju ke bakal gonad yang ada di bagian dorsalnya. Jadi bakal sel germinal ini memanjat meniti di sepanjang mikrotubul yang menyusun mesenterium dorsal ini. Karena posisi bakal gonadnya ada di bagian dorsal. Oleh karena itu dia harus bermigrasi ke arah dorsal supaya dia bisa mencapai gonad yang ada di bagian dorsal. Jadi dari uraian tadi kita bisa melihat bahwa pada bagian vegetal embrio sigot katak ditemukan plasma germinal. Plasma germinal itu mengandung determinan yang berfungsi dalam proses pembentukan sel germinal. Itu yang menyebabkan embrio yang diberi sinar UV pada bagian vegetalnya itu sel-sel germinalnya gagal berkembang karena faktor-faktor yang terdapat di dalam plasma germinal itu rusak oleh sinar ultraviolet ini. Nah, pada tahun 1981, Newcomb dan Sutasurya mengajukan satu hipotesis yang disebut dengan de-inert genome hypothesis. Hipotesis ini menyampaikan bahwa komponen-komponen yang terdapat di dalam plasma germinal menghambat transkripsi dan translasi pada sel tempat dia berada. Jadi sel yang memiliki plasma germinal, proses transkripsi dan translasinya terhambat. Nah, hambatan ini yang menyebabkan sel yang mengandung plasma germinal itu tidak berdiferensiasi menjadi sel yang lain. Jadi kalau ada sel yang berkembang menjadi sel germinal, itu karena dia tidak bertranskripsi dan bertranslasi. Itu menurut menurut hipotesis inert genome ini.